Perkenalkan, nama saya Anggit Marudisiahan dan saya mahasiswa dari Universitas Prima Indonesia, dosen pengampu Hot 2 Samosir, dan NIM saya 213304010262. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan adalah 1. Surat permintaan otorisasi investasi. Karena investasi adalah aset tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterikatan dana jangka waktu panjang. Maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan investasi dalam aset tetap dimulsi dengan diajukan usulan investasi kepada manajemen puncak. Kedua, surat permintaan reparasi. Dokumen ini berfungsi sebagai pemerintah dilakukan reparasi yang merupakan pengeluaran modal. 3. Surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otoritas transfer aset tetap. 4. Surat permintaan penghentian aset tetap. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. 5. Surat perintah kerja. Berfungsi sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. 6. Surat order pembelian. Surat order pembelian diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. 7. Laporan penerimaan barang. Laporan penerima barang diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutuan, spesifikasi aset tetap yang diterima pemasok. 8. Faktur dari pemasok. Faktur dari pemasok di dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. 9. Bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. 10. Daftar depresiasi aset tetap. Berisi jumlah biaya depresiasi aset tetap yang dibebankan oleh dalam periode akuntansi tertentu. 11. Bukti memorial. Digunakan sebagai dokumen sumber untuk mencatat transaksi depresiasi aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aset tetap, dan pengeluaran modal. Yang kedua, catatan akuntansi. 1. Kartu aset tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat data yang bersangkutan dengan aset tetap tertentu. 2. Jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap, dan depresiasi aset tetap. 3. Register bukti kas keluar. Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap, pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Yang ketiga, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap adalah 1. Fungsi pemakai. Fungsi pemakai bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap seperti yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh RUPS. 2. Fungsi riset dan pengembangan. Bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. 3. Direktur yang bersangkutan
berfungsi memberi persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenang. 4. Direktur utama. Direktur utama memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. 5. Fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab memilih pemasok dan penerbitan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. 6. Fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. 7. Fungsi aset tetap. Fungsi aset tetap bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. 8. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber atau bukti kas keluar dari bukti memorial untuk mencatat mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Keempat, jaringan subsistem. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah 1. Sistem pembelian aset tetap. Sistem pembelian aset tetap dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. 2. Sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. 3. Sistem pengeluaran modal. Sistem pengeluaran modal dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. 4. Sistem penghentian pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi depresiasi aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta laba rugi yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. 5. Sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. 6. Sistem revaluasi aset tetap. Dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. 7. Sistem akuntansi depresiasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam bukti memorial. Yang kelima, unsur pengendalian intern. Yang pertama, organisasi. Pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang mengubah aset tetap. Unit organisasi dibentuk demikian rupa sehingga tidak ada satupun transaksi yang mengubah aset tetap yang dilaksanakan secara penuh hanya oleh suatu unit organisasi saja. Yang kedua, sistem otorisasi. Anggaran investasi diotorisasi oleh RUPS karena investasi dalam aset tetap meliputi jumlah rupiah yang besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu lama. Maka pengguna anggaran investasi merupakan saran yang baik sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Surat permintaan otoritas investasi diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan. Setiap realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapat persetujuan dari direktur yang bersangkutan. Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Surat otorisasi reparasi berisi
persetujuan dilaksanakannya, pengeluaran modal harus mendapat otorisasi oleh Direktur Utama. Selanjutnya, surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Pembongkaran aset tetap harus mendapat otorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang jika jumlah harga beli aset tetap tinggi. Otorisasi surat order pembelian berada di tangan Direktur Utama. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aset tetap yang diklaim oleh pemasok harus mendapat otorisasi oleh fungsi penerimaan. Bukti kas keluar otorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aset tetap yang dibeli harus mendapat otorisasi oleh Direktur Utama. Bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aset tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Yang keenam, rangkuman. Dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap yang bersangkutan adalah surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan reparasi, surat permintaan transfer aset tetap, surat permintaan penghentian aset tetap, surat perintah kerja, dan lain-lain. Catatan akuntansi dalam sistem akuntansi aset tetap, kartu aset tetap, jurnal umum, register bukti kas keluar. Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi depresiasi aset tetap adalah fungsi pemakai, fungsi riset dan pengembangan, direktur yang bersangkutan, Direktur Utama, dan lain-lain. Jaringan subsistem yang membentuk sistem akuntansi aset tetap adalah sistem pembelian aset tetap, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, sistem pengeluaran modal, sistem penghentian pemakaian aset tetap, sistem transfer aset tetap, sistem repulasi aset tetap, dan sistem akuntansi depresiasi aset tetap.